Gubernur Raffles dan sistem sewa tanah. Sebelum Anda menyaksikan video ini lebih lanjut, silakan tekan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Ketika Dandel digantikan oleh Jansen sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, maka pemerintah Prancis di Belanda merasa khawatir akan serangan dari pasukan Inggris terhadap kedudukannya di Indonesia. Apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah Prancis dan juga Gubernur Jansen ternyata jadi kenyataan. Pada bulan Agustus 1811, Lord Minto, Raja Muda Inggris di India beserta pasukannya tiba di Batavia dan memaksa Jansen menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Akhirnya setelah melakukan pertempuran sengit dengan pasukan Inggris, Jansen menyerah kalah di Kalituntang, Salatiga, melalui penandatanganan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Dalam Perjanjian Tuntang tersebut terdapat 3 hal utama yang dipersepakati. Yang pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di wilayah Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Pulau Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Penandatanganan Perjanjian Tuntang itu menandai peralihan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda ke Inggris. Setelah kekalahan Belanda di Kalituntang, maka Raja Muda Inggris Lord Minto yang berkedudukan di Calicut, India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal mewakilinya di Indonesia. Dalam mengemban amanat sebagai gubernur, Raffles melakukan berbagai perombakan terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kebijakan politik pemerintahan Raffles terutama berasaskan liberal yang lebih menekankan kebebasan dan persamaan manusia. Dijiwai asas liberal tersebut, maka Raffles berkeinginan untuk mewujudkan suatu kebebasan dan menegakkan hukum dalam pemerintahannya. Selama 5 tahun masa pemerintahannya, Raffles telah mengambil beberapa kebijakan, di antaranya pertama, menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi yang dilaksanakan pada masa sebelumnya. Kedua, mengadakan pergantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat menjadi pegawai yang menjalankan tugas dari atasnya. Ketiga, diberlakukannya sistem sewa tanah atau land rent bagi petani dengan kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Dari garis kebijakan Raffles tersebut, jelas bahwa Raffles adalah seorang yang sangat anti terhadap perbudakan. Akan tetapi dalam prakteknya, justru ia sering melakukan tindakan yang sebaliknya. Misalnya Raffles pernah mengirim 5.000 orang untuk kerja paksa dari Jawa ke Banjarmasin, namun yang hidup tinggal 700 orang. Peristiwa ini dikenal dengan nama Banjarmasin Enormity atau perbudakan yang mengerikan di Banjarmasin. Selain itu, Raffles juga banyak ikut campur dalam mengatur kerajaan di Indonesia, sehingga terjadi pertentangan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera. Raffles ingin menerapkan sistem ekonomi seperti yang dilaksanakan Inggris di India, yaitu penerapan sistem pajak atau sewa tanah atau land rent system. Ia kemudian membuat pokok-pokok sistem sewa tanah yang isinya tentang: pertama, dihapuskannya penyerahan wajib dan wajib kerja atau rodi, tetapi ditumbuhkannya perekonomian bebas. Kedua, semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Para petani wajib membayar sewa tanah kepada pemerintah menurut luas tanah yang ada. 3.
sewa tanah berbentuk uang atau barang yang diserahkan langsung kepada pemerintah tanpa melalui bupati. Keempat, pejabat pribumi diangkat sebagai aparat pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial Inggris. Yang kelima, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak dan batas waktu. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah, pemerintah kolonial Inggris menentukan pula bahwa daerah-daerah yang dianggap menguntungkan Inggris tidak berlaku sistem sewa tanah. Daerah seperti Batavia atau Jakarta dan wilayah Priangan di Jawa Barat masih menggunakan sistem penyerahan wajib, di mana semua hasil bumi wajib untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Inggris. Adanya kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles di Indonesia membawa kebaikan kepada rakyat Indonesia sendiri. Beberapa kebaikan atau keuntungan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia akibat kebijakan ini adalah: pertama, rakyat bebas menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya. Kedua, rakyat membayar sewa tanah sesuai aturan yang berlaku, tanpa rasa khawatir adanya pungutan liar atau pemerasan. Ketiga, rakyat akan tergerak untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya karena akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Keempat, bergantinya cara berusaha dari ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Kelima, dalam menyerahkan tanahnya, rakyat melakukan sistem kontrak dan tidak lagi atas dasar sukarela. Bagi Inggris sendiri, kebijakan sistem sewa tanah tersebut setidaknya membawa keuntungan, yaitu: pertama, pemerintah memperoleh pemasukan pendapatan secara tetap dan terjamin. Kedua, semakin banyak hasil panen, semakin besar pula sewa tanah yang diterima oleh pemerintah kolonial. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah, Raffles banyak menghadapi tantangan, terutama dari kaum bangsawan. Selama ini para bangsawan dapat dengan begitu mudah sesukanya memungut pajak kepada rakyat. Mereka menjadi kaya raya, sedangkan rakyat hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi di saat sistem sewa tanah dilaksanakan di Indonesia, penghasilan kaum bangsawan itu sangat sedikit, karena mereka hanya memperoleh penghasilan dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Meskipun demikian, sistem sewa tanah ini tidak bisa berjalan baik di Indonesia disebabkan beberapa hal, yaitu: kuatnya berakar tradisi sistem feodal di Indonesia, sementara sistem sewa tanah tidak dapat berjalan dengan efektif bila feodalisme masih bercokol kuat di tanah Nusantara. Kedua, terbatasnya pegawai yang cakap dalam rangka mengontrol pelaksanaan sistem sewa tanah. Ketiga, berbeda dengan India, rakyat Indonesia belum siap menerima sistem sewa tanah karena selama ini mereka tidak mengenal sistem ekonomi uang dan aturan sewa-menyewa atau kontrak. Keempat, kepemilikan tanah masih bercorak tradisional, yaitu adanya tanah adat atau tanah ulayat, sehingga pemerintah kolonial Inggris mengalami kesulitan dalam prosedur pengambil alihan tanah. Kelima, tidak menentunya batas-batas tanah milik perorangan. Keenam, banyaknya terjadi korupsi di kalangan pemungut sewa serta kadang mereka sering bertindak secara sewenang-wenang. Adanya kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah menyebabkan Raffles kembali lagi pada sistem kerja paksa seperti yang telah dilaksanakan oleh Dundee sebelumnya. Hal ini karena menipisnya keuangan pemerintah kolonial Inggris. Akibatnya, rakyat kembali merasakan penderitaan pada masa berlakunya sistem sewa tanah. Di tengah Raffles menjalankan kekuasaannya, di Eropa terjadi perubahan dalam geopolitik. Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan dalam perang koalisi melawan Inggris pada tahun 1813. Kekalahan tersebut membuat negara-negara Eropa berusaha mengembalikan keadaan dunia seperti sebelum Kaisar Napoleon berkuasa. Berkenaan dengan itu, Raja Belanda William V pada tahun 1814 mengadakan perjanjian dengan Raja Inggris yang lebih dikenal dengan istilah Konvensi London.
Isi Konvensi London tersebut menyatakan bahwa Belanda akan menerima kembali tanah jajahannya yang dulu direbut oleh Prancis. Mengetahui hal itu, Raffles menolak hasil kesepakatan tersebut. Ia tetap bertahan di Indonesia, akan tetapi pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan untuk mengganti Raffles dengan John Vandal. Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Inggris diwakili oleh John Vandal, sedangkan Belanda diwakili oleh Mr. Eliot, Van de Kavelen, dan Busquets. Sementara itu, Raffles setelah penyerahan itu tetap bertahan di Bengkulu. Dengan penyerahan tersebut, maka berakhirlah masa pemerintahan Inggris dengan sistem sewa tanahnya di Indonesia. Bila video ini bisa membantu Anda, silahkan lanjutkan partisipasi Anda dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, karena partisipasi Anda sangat membantu untuk kelanjutan pembuatan video selanjutnya. Terima kasih.